Alkisah saat pesantren Darussalam Blangporoh dibangun pada tahun 1940 yang semulanya hanya beberapa tempat pembinaan rohani ayahnya Syekh Haji Muhammad Salim bin Malin Palintu, seorang tukang bangunan, melaporkan kepada Abuya Syekh Haji Mudawali bahwa persediaan kayu untuk membangun mushola masih kurang. Mendengar laporan itu, serta merta Abuya menyuruh tukang dan murid-muridnya agar pergi ke pantai Samudra Hindia yang hanya terpaut beberapa meter saja dari pesantren Darussalam yang sedang dibangun. Datanglah tuan-tuan ke pantai. Di sana ada sebatang kayu besar yang dibawa arus air dari Singkil. Ambil dan belahlah kayu itu, lalu gunakan untuk membangun mushola. Sahabat pena Islam, murid-murid Abuya dan tukang yang mendengar titah beliau tadi terkesiap dan perasaan ragu menyelimuti hati mereka, apakah ini benar atau tidak. Karena menurut lazimnya akal sehat, mustahil sebatang kayu dari Singkil bisa hanyut dan tertampar di pantai Labuhan Haji. Sahabat pena Islam, mustahil bagi manusia, namun tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud. Lalu murid dan tukang tadi beranjak dan bergegas mendatangi pantai yang jaraknya hanya lebih kurang 1 kilometer saja dari lokasi pembangunan pesantren. Setiba di sana, ternyata apa yang dikatakan Abuya benar. Di pantai telah terbujur sebatang kayu jenis kapur yang besar dan panjang. Alhamdulillah, teriak tukang dan murid-murid Abuya. Lantas dengan menggunakan alat yang sederhana, kayu itu pun dibelah dan dipotong oleh murid-murid dan tukang sesuai dengan keperluan. Setelah itu, kayu tersebut digunakan untuk membangun mushola di komplek pesantren Darussalam hingga mushola itu rampung dan bisa dimanfaatkan. Sekarang karena perkembangan pesantren dan zaman pun semakin modern, bangunan mushola yang perkayuan berasal dari Singkil telah diganti dengan bangunan yang kokoh terbuat dari beton. Sahabat pena Islam, kisah lain. Pada tahun 1953, Abuya Syekh Haji Mudawali bersama rombongan termasuk istrinya Umi Tenom dan Tengku Banjir berdakwah ke wilayah Singkil. Saat di Singkil, mereka berdakwah menaikin bot dan menyusuri sungai Singkil. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abuya mengajak rombongan untuk berhenti di sebuah daratan di tengah sungai Singkil. Setelah bot ditambatkan, Abuya sendiri turun ke daratan dan langsung menuju sebuah lokasi yang tidak seberapa jauh dari bibir sungai. Tidak berapa lama beliau di lokasi, Abuya Mudawali kembali menaiki bot. Setiba di bot, salah seorang rombongan bertanya perihal mengapa mereka berhenti, dan Abuya pergi sendiri tanpa membolehkan yang lain ikut serta ke daratan. Sahabat pena Islam, saat itu Abuya menjawab, tempat berhenti bot adalah kampung Uboh. Di situ ada makam ulama besar, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Waktu mau melewati delta perkampungan Ubuh, Syekh Hamzah Fansuri melambaikan tangan mengajak Abuya Syekh Haji Mudawali supaya singgah. Lantas Abuya pun singgah dan berdialog dengan ruh Syekh Hamzah Fansuri. Setelah itu Abuya mohon izin dan minta doa untuk berdakwah di Singkil yang tak lain tanah titisan Syekh Hamzah Fansuri. Sahabat pena Islam, kalaulah ketika itu bot tidak berhenti dan Abuya tidak singgah, dikhawatirkan bot akan tenggelam dan penumpang akan mengalami kesusahan. Misi dakwah di wilayah Singkil menjadi tersendat. Sahabat pena Islam, kejadian lain. Di tengah-tengah kunjungan dakwah di Singkil, Abuya Syekh Haji Muhammad Mudawali
melihat sebuah batu besar yang dikelilingi sepasang panji-panji warna-warni. Kata warga, batu besar itu telah dijadikan sesembahan kalangan warga. Melihat dan mendengar hal demikian untuk mencegah terjadinya kemusyrikan di kalangan warga, Abuya menyuruh Tengku Banjir, seorang muridnya yang juga tokoh masyarakat Singkil yang terkenal memiliki ilmu kuat, untuk menggeser batu besar tadi. Atas suruhan gurunya itu, Tengku Banjir pun mencoba memindahkan batu, tetapi batu itu sedikit pun tidak bergerak. Bergemingnya batu itu bukan karena ilmu Tengku Banjir tidak mangkus, melainkan batu raksasa tadi telah diselimuti dan dikuasai oleh makhluk halus. Karena tidak seorang pun yang bisa memindahkan batu, akhirnya Abuya mengusap permukaan batu. Tidak lama setelah diusap, batu besar itu pun bergerak lalu berguling, berpindah ke tempat lain jauh dari permukiman penduduk. Sahabat pena Islam, kemudian yang tak bisa dimungkiri sebagai perekat atau kohesi hubungan Aceh Singkil dengan pesantren Darussalam dan keluarga Abuya Syekh Mudawali adalah beberapa orang ulama tokoh pendidikan Aceh Singkil, merupakan alumni pesantren Darussalam, yaitu di Labuhan Haji. Notabe, anak didikan Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, sebut saja di antaranya Abuya Haji Baharudin Tawar, Abuya Haji Baihaqi Batu Korong, Abuya Tengku Khalil, Abuya Abdurrahman Pintu, dan Abuya Tengku Syekh Haji Zamzam Misham, Tengku Banjir, Abuya Tengku Sidi Sultan Arif, Abuya Tengku Fakih Yahya, dan Tengku Mustawi, dan yang lain-lain. Sahabat pena Islam, banyak lagi kisah hubungan Abuya Syekh Haji Mudawali dan anak-anaknya dengan warga Aceh Singkil. Apalagi ajaran dan paham ulama besar Aceh Syekh Abdul Rauh Al-Singkili, putra Singkil, telah menjadi bahan rujukan bagi Abuya Syekh Haji Mudawali dan anak-anaknya dan murid-muridnya yang lainnya. Kisah ini merupakan suatu bukti bahwa Aceh Singkil memiliki hubungan spiritual atau hubungan emosional dan yang erat dengan pesantren Darussalam Blangporoh dan keluarga Abuya Syekh Haji Mudawali. Sahabat pena Islam, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang karamah Abuya Syekh Haji Mudawali. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama apapun itu. Cukup sekian. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalam.